Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ini khusus untuk malam Jumat ya. Kita membawa narasumber akan menceritakan cerita horornya atau cerita mistisnya di pegunungan saat mendaki. Oke, bisa diperkenalkan dulu ini di samping saya. Ya, perkenalkan nama saya Nugroho Eka Saputra. Saya asli Nganjuk. Rumah saya Aceh. Sudah mendaki berapa lama? Untuk mendaki sudah mulai tahun 2009 sampai saat ini. Nah, ini guys, ini sudah senior nih. Oke, mari kita langsung saja ya. Kita mulai cerita mistisnya. Ya, saya akan menceritakan kisah saya di pegunungan, guys. Tempatnya di rumah saya sendiri. Saya akan menceritakan di saat pada tahun tepatnya Agustusan, yaitu tanggal 19. Itu saya sebelumnya berangkat hanya 2 orang. Saya bersama teman saya yang bernama Sahrul. Ya, misalnya kita sudah berangkat 2 orang. Habis mungkin setengah jalan kita sampai ke base camp. Di sana kita ketemu pendaki. Ya, pendaki ini juga dari Nganjuk. Yang berjumlahkan, kalau nggak salah dulu sekitar 5 orang, 2 perempuan, 3 laki-laki. Dia membawa sebuah gitar dan pokoknya rame. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Yang perjalanannya dari base camp sampai puncak, habis itu turun lagi. Oh gitu. Secara rinci. Ini perjalanannya dulu ya. Jadi kita sampai di base camp sekitar agak sore, sekitar jam 3, jam 4. Jadi kita dari sana packing dulu terlebih dahulu dan dapat briefingan dari pihak base camp. Jadi kita di briefing dahulu. Dan sebelumnya yang rombongan yang ketemu kita pada saat itu dia berangkat dahuluan, gitu ceritanya. Kita yang menyusul di belakangnya. Entah yang dari 5 rombongan ini lupa kalau nggak berdoa ya dari situ. Dan dia sudah berjalan sampai hampir pos 1 atau pos Panjer. Nah, itu saya mungkin sama rombongan di depan itu sekitar 15 menitan. Berhubung dia ada seorang perempuan, jadinya dia agak lambat. Jadi saya yang 2 orang bersama teman saya Sahrul ini ketemu di bawah pos Panjer itu, belum kubu-kubu. Nah, kita di sebelum pos Panjer itu sudah mendekati sekitar setengah 6. Kita masih melanjutkan perjalanan dan dari kita sudah istilahnya sudah ketemu sama rombongan yang di atas itu, kita barengan jadinya gitu. Habis itu kita lanjutin sampai ke pos 1. Ya, untuk laki-lakinya lupa namanya. Untuk perempuannya yang namanya Mbak Tiara sama Mbak Indah. Saya masih ingat betul. Jadi ketika kita sudah berhenti pos 1 itu yang sekarang sudah ada warung. Dulu itu masih rumput sekali dan masih kecil sekali jalan. Jadi kita dari situ
saya kan sudah beberapa kali sebelumnya sudah tinggal di situ. Jadi sudah saya ingatkan kalau bisa dari pos 1 jangan berhenti, soalnya kan kita mendekati maghrib. Jadi ada yang bilang juga ya dari base campnya itu juga itu ya agak itulah. Terakhir ngopi dulu mas. Ya. Oke, bisa dilanjut. Oke. Habis ini mas, ya kita semua sudah melewati pos 1 kan? Dari tanjakan yang agak sini kan landai sedikit gitu dari sini. Dan tiba-tiba itu semua melihat kayak ada orang senter-senter dulu. Tapi konon itu nggak ada, orangnya itu nggak ada. Kalau setelah dideketin itu nggak ada. Saya tapi berombongan itu Dan cuma lihat semua, pasti lihat semua. Saya kira ya rombongan, saya kira, tapi kan kita nggak nyangka gitu mas. Jadi kita tetap lanjutin sampai di pos 2. Nah, konon katanya, nanti saya ceritakan yang di belakang aja ya. Jadi di pos 2 kita masih santai, kita duduk, kita makan terlebih dahulu, istirahat sejenak lah istilahnya. Kita ngobrol-ngobrol. Ini saya nggak tahu ini, tapi yang 2 anak ini tahu aslinya. Tapi ceritanya saya belakangin nanti aja. Jadi kita lanjut sampai di pos 3 aman saja. Terus kita lanjut lagi sampai di pos Karaji, kita ngecamp. Tujuan kita sebelumnya tidak sampai ke puncak, jadi kita hanya ngecamp di pos Karaji. sampainya pukul berapa? Kalau sampai pukulnya mungkin sekitar jam berapa ya? Jam 9-an atau jam 8. Oh ya lumayan lama ya. Masih Karena kan juga membawa perempuan juga. Dan kita dari situ ternyata yang di belakang kita itu nggak ada, yang center-center tadi itu nggak ada. Itu berarti yang di sana itu sudah ada. Di sana kita menemui pendaki mungkin sekitar 3 atau 2 tenda saja. Jadi kita di situ camp dulu sampai pagi. Terus dari sini nggak ada kejadian apa-apa mas. Jadi masih berjalan normal. Di situ kita paginya masih foto-foto, makan-makan santai. Terus kita lanjutin turun. Nah, tetapi sebentar, dari yang saya ingat dari base camp itu yang rombongan ini turun dulu. oh jadi terpisah ya. Jadi 2 rombongan. Ya terpisah dari 2 Oh, iya, iya. rombongan sampai ini sudah siang. Kejadiannya siang. Kira-kira sekitar pukul Mungkin pukul ya 9, jam 9 pagi itu sudah turun. Jadi kita turun, ini nggak apa-apa. Jadi kita sampai pos 3 juga nggak apa-apa. Nah ini kesalahan saya, habis sebelum pos 2 kan dahulu kan jalurnya itu ada jalur A kan mas. Iya ada. Nah ini kan sebelum diresmikan untuk tidak lewat situ kan dulu sering lah anak-anak itu lewat situ. Ya cuma dijelaskan sama pemirsa. Nanti kalau mendaki gunung biar tahu jauh sejarahnya. Ya, jadi kita saya kan nggak bertanya dahulu kepada apa itu namanya, kepada teman-teman. Jadi kita di pos 2 itu ketemu lagi lah, belum pos 2 ini berkumpul lagi. Jadi saya dari pos 2 ini saya nggak bertanya kepada 5 anggota yang dulu itu. Jadi saya langsung belok kiri, ambil kiri karena saya sudah
istilahnya dulu sering ke situ lah. Jadi ambil jalur yang itu ya. Ya jalur A yang jurusan Toro Kemuning. Ya. Jadi saya turun sampai pos berapa? Sampai pos Batu, pos Pohon apa itu lupa saya namanya. Dari pos itu saya berhenti. Saya 2 orang dan ada temannya satu, ini laki-laki itu bersama saya. Jadi yang perempuan di belakang saya mungkin 5 menitan. Jadi tenggongan sini dan saya di pos ini, pos lama jalur situ. Dan di belakangnya lagi masih ada perempuan 1 sama laki-laki 1 itu. Nah dari sini mas, tiba-tiba itu ya perempuan itu yang namanya Mbak Ida itu lari kan, bukan lari sih, jalan seperti biasa. Jadi tapi cepat gitu ya, kalau dibilang cepat sih enggak, tapi acek itu aku terus dulu mas. Aku terus ya. Jadi pos itu saya sapa dia, kok cepet ya maruk neng di kok cepet. Ya itu saya nggak mengira mas kalau dia itu dan kerasukan. Itu untung ada teman satunya itu ngikutin dari belakang. Jadi saya masih di sini berdua orang. Jadi dia lari cepat dari situ sebelum arah perbatasan kalau ke sana ke Cobanut atau jalur B itu kita dipanggil sama yang di bawah tadi. Saya dipanggil, mungkin saya harus turun sini, saya dipanggil ketemu di tengah-tengah gitu. Mas, yang itu Mbak Ida kok lagi kesurupan. Oh jadi itu di bawah itu ada warga? Nggak ada warga sama sekali. Itu yang manggil yang temannya yang tadi itu saya kan masih jadi yang temannya sini itu juga sedang sini. Saya nunggu itu sedang. Jadi satu teman saya mengatakan kerasukan. Saya inisiatif sama 2 anak langsung turun lari sampai ketemu. Saya pegangin semuanya, kita relakin. Ya di sini ini saya tenang dulu kan, sama saya kalau ketemu kayak gini kan sering bercanda. Saya beli permen mas. Ya, soalnya saya seperti gitu ya. Jadi saya relakin dulu. Ini dalam keadaan ini semuanya panik, asli panik. Saya berpikiran ada 2 anak ini saya suruh mau ke base camp, tapi untungnya saya sama teman saya ini, ya istilahnya ya suka bisa lah, istilahnya bisanya tapi nggak bisa niat gitu. Nggak bisa tapi dia sering ngaji, nggak bisa ngaji. Bisa ngaji benar. Ya itu berupaya kipi kok itu, soalnya dibacain apa itu nggak mempan. Itu akhirnya coba kakinya itu, kaki semua itu dipijit, ditekan sampai semua itu sampai bisa, akhirnya sadar. Di situ saya tanyain dan dia belum sadar kan, istilahnya masih lemes. Saya singkirkan dulu, jadi saya kasih minum dan katanya dari dia cerita. Itu ceritanya pada saat di base camp atau pada saat itu? Untuk ceritanya itu enggak, kayaknya kita sudah pulang. Habis itu kita bawa turun ya. Kita bawa base camp di bawah ya? Untuk ceritanya itu habis dari kejadian itu dia masih sering diikutin gitu. Sampai rumah itu dia masih sering, dia chat saya masih tahu. Dari kita sampai base camp dulu ya. Sampai base camp mungkin siang kita relax, ya apa saya bicara sama Pak Pur,
ini bahwa kejadian ini ya mungkin untuk teman-teman yang mendaki kalau bisa, kalau jalurnya memang jalur resmi ada, kita lewat jalur yang resmi. Kalau memang sampai benar-benar atau punya firasat nggak enak atau lagi apa, mending kita jalur yang resmi gitu. Itu pesan saya. Terus dari situ kita turun. Selang beberapa hari kita ke rumah dia. Saya tanyain terus. Ternyata dia kan sudah saya lah, katanya masih diikutin terus. Itu ceritanya itu. Ternyata ketika di perjalanan itu kayaknya dia nggak berdoa, terus yang indah ini mens. Kemarin baru saya berbicara itu ternyata dia mens. Gitu. Jadi saya ceritakan dari awal lagi, dari pos 1 itu dia kayak sudah melihat sosok Brian itu. Tapi terus kita lanjut ya, dari pos 2 ini mas, ternyata 2 perempuan ini semua bisa melihat bahwa di pos 2 itu ada kakek itu. Ada kakek sampai perjalanan itu kayaknya dia diawasi semua gitu, diikuti gitu. Ya mungkin untuk cerita yang lebih jelasnya nanti kita bisa undang Mbak Indahnya langsung. Oke, nanti kita langsung saja ya undang bersama yang bersangkutan yang kerasukan itu, teman-teman. Setelah ini saya ada pesannya Pak buat pendaki-pendaki lain. Untuk pesan-pesannya di sama Mbak Indah aja. Nanti saya pesenin buat pendaki yang memang benar-benar ingin tahu lebih jelasnya bisa hubungi sama Mbak Indahnya aja. Soalnya kan yang mengalami itu yang lebih jelasnya dia. Kalau sekarang ada pesan-pesannya untuk para pendaki itu harus gimana gitu. Terutama yang penting untuk para pendaki yaitu jangan lupa berdoa. Itu ini pesan saya, karena doa itu sangat menjarak. Istilahnya kalau sampai nggak berdoa ya wis mungkin sampai jalan kok wis nggak tenang. Sama yang pertama itu izin sama orang tua, itu yang paling utama. Dan satu lagi, kalau mendaki dimanapun gunung berada itu mesti memiliki ciri khas atau pantangan-pantangan ya Pak, pantangan-pantangan sendiri, entah agamamu Islam atau lain Muslim, itu harus kamu taati. Apa sih susahnya menghargai itu karena juga sudah turun temurun dari leluhurnya situ gitu. Kita berjalan di tempat terbuka itu juga tempatnya makhluk lain lah istilahnya. Kita harus pandai-pandai lah bertamu, istilahnya kita bertamu juga harus sopan. Ya pastinya saya masih banyak cerita, tapi untuk saat ini saya ingin bercerita di kalangan istilahnya di rumah sendiri, ceritakan di dunia sendiri. Dan nanti selanjutnya kita undang abangnya lagi ya guys. Oke. Terus itu kalau mendaki itu juga jangan lupa bawa perbekalan yang maksimal gitu. Pokoknya jangan minim, itu untuk menjaga-jaga pada saat itu ya Bang, di atas tuh. Jadi kalau pencar sama temennya gitu, takutnya itu. Oh iya, sama ini pas rombongan ini pada waktu perjalanan kayaknya juga banyak berbicara kotor. Jadi itu jangan berbicara kotor. Sudah Bang. Ya mungkin itu dulu, nanti kita lanjut bersama Mbak Indahnya. Oke. Mungkin saya bisa
Oke teman-teman, ini habis ini nanti kita undang langsung aja ya yang bersangkutan, yaitu yang kesurupan ya Bang. Ya. Namanya itu Mbak Indah. Nah itu nanti kesempatan minggu depan, malam Jumat depan ya guys. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.